Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menunggu. Mohon maaf tadi karena jaringannya sedang tidak bagus ya. Sedang gerimis juga hujan. Kita rekam saja ya prakteknya. Oke, jadi saya akan ulangi dari awal untuk membuka Microsoft Access. Ya, tinggal dicari saja di program. Nah, ini kebetulan yang di laptop saya itu 2016. Nah, sebetulnya kalau 2016 tidak begitu kadaluarsa ya, masih kebilang barulah untuk Microsoft Access itu. Walaupun demikian, yang 2007 dan 2010 juga masih bisa digunakan untuk beberapa aktivitas tertentu yang membuat database sederhana bisa ya, tidak ada perbedaan. Untuk perbedaan Microsoft Access 2007, 2010, 2016 bisa kalian lihat, cari di Google, itu sangat jelas sekali. Jadi di situ terdapat beberapa fasilitas yang berbeda ya. Ada fasilitas tambahan dan juga dari yang kentara itu dari tampilan interface-nya yang berbeda. Baik, nah ini ya, sebelah kiri itu ada akses recent, artinya database-database yang sudah pernah dibuat atau sudah pernah dibuka ya, recent. Untuk membuat database kalian klik saja blank database, blank desktop database. Nah, di sini ketika kita membuka blank desktop database, ini sudah ada satu tabel ya. Udah ada satu tabel. Ya, udah satu tabel. Tapi kita tidak akan menggunakan tabel ini, kita akan gunakan tabel baru ya. Cara sebelum kita membuat tabel saya akan jelaskan dulu. Di sini ada file ya. Ini adalah seperti halnya dengan menu kontrol, seperti halnya dengan pada Microsoft Word ada new, open, save, save as, print, close, account option ya. Kemudian di sini ada menu home. Di sini ada beberapa shortcut ya. Ada ini namanya ribbon yang di bawah ini ya. Ribbon yang panjang ke sini itu ribbon. Di sini ada beberapa pengaturan cut, copy, format painter sama dengan fungsi di Word atau Excel. Filter untuk memfilter database, kebetulan belum ada kan datanya, jadi ini tidak aktif. Ascending untuk mengurutkan dari atas ke bawah, dari A ke Z atau dari 1 ke 10 dan ke angka yang lebih besar. Descending dari mengurutkan dari besar ke kecil atau dari Z ke A. Jadi kalau kita punya data 100 mahasiswa, datanya acak, kita mengurutkan berdasarkan nama bisa. Kita mengurutkan berdasarkan NPM bisa. Ada selection, ada advance, itu untuk sortir, filter yang lebih advance lagi, lebih banyak pengaturannya. Refresh ini untuk menjumlahkan, spelling untuk grammar, untuk seperti di Word ya sama. Replace, dan sini juga bentuk huruf dan lain-lain. Nah, di sini ada tombol create. Tombol create itu digunakan untuk membuat ya. Di sini ada membuat application part sebelah kiri, itu untuk nanti hubungannya dengan form dan lain-lain. Ada tabel design, SharePoint list. Nah, ini ya, untuk membuat tabel itu ada yang manual, ada yang menggunakan query. Query itu adalah pembuatan form ataupun tabel ya dengan format yang sudah disediakan oleh Access Office ya, oleh Office, sehingga nanti kita dipandu, kita tinggal next saja, tidak perlu manual. Tapi saya akan menjelaskan yang manual supaya kalian bisa ya, kalau ini mudah sekali. Ini create form blank design akan kita bahas nanti. Untuk ini untuk form, membuat form pada materi ketiga mungkin ya. Ada form wizard, navigation dan lain-lain. Ini untuk external data ya, seperti kita convert dari database akses ke Excel, ke XML ya. Ada PDF or XPS, email, di email langsung dan lain-lain. Ada database tool, di sini ada compact and repair database ya, kalau databasenya
ada kerusakan. Nah, di sini juga nanti kita akan belajar relationship, yaitu tabel relasi. Tabel relasi itu adalah bagaimana kita membuat database dengan tabel yang saling berelasi untuk kebutuhan. Nah, memang butuh ya, untuk ketika database kita harus mendesain sebuah tabel yang berelasi untuk efektivitas dan efisiensi atau konsistensi data yang sudah kita bahas di materi kemarin ya. Ada normalisasi dan lain-lain. Kemudian di sini ada objek dependensi, ketergantungan objek, database dokumenter. Ya, ini nanti akan kita bahas. Mungkin tidak akan semua karena untuk materi di selain informatika tidak akan sedalam yang informatika. Mungkin kalian akan bingung nanti kalau terlalu dalam ya. Ini juga pengaturan field ya. Nanti kita akan bahas. Ini tabel properties ya dan lain-lain. Oke. Hal pertama yang akan kita buat adalah kita akan membuat tabel. Oke, kita hapus dulu tabel yang ada ini ya, tampilan ya, bagaimana kalau kita tanpa tabel ya. Close dulu. Nah, jadi tampilan awal ketika kita membuka kosong file itu seperti ini. Hal yang dilakukan pertama kali, kita akan membuat tabel ya. Kita akan bikin tabel sesuai dengan yang didiktat ya, yang didiktat. Oke. Oh iya, sebelum saya masuk saya ingin jelaskan dulu supaya kalian paham ya. Nah, didiktat itu komponen utama atau objek yang ada pada Microsoft Access itu satu tabel. Tabel ya. Sudah saya jelaskan tabel. Jadi ada database, isinya ada beberapa tabel. Tabel itu adalah tempat menyimpan data-data ya. Kalau didefinisikan, objek utama dalam database yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data sejenis dalam sebuah objek. Tabel terdiri field name dan record. Field name itu kalau secara sederhana ya, kalian pahami tabel itu ada kolom, ada baris kan ya. Kolom itu dari atas ke bawah, baris itu dari kiri ke kanan. Jadi kalau tabel terdiri dari field name, yaitu merupakan atribut, dan record, yaitu isinya. Jadi kalau ada tabel mahasiswa, ada identifikasi atau properties atau atribut daripada tabel mahasiswa itu, ada NPM, ada nama, ada tempat tanggal lahir. Nah, itu namanya adalah field ya, yaitu identifikasi atau identitas dari mahasiswa. Ada lagi yang namanya record, yaitu isinya. Berarti kalau record itu berarti 54201 18001, namanya Jubaidah, tempat lahirnya Cianjur, tanggal lahirnya tahun 19 Maret 2020 misalnya. Nah, itu satu kumpulan data dari mulai NPM, nama, satu baris atas nama Jubaidah, maka itu adalah disebut satu record. Nah, oke. Selanjutnya ada lagi yang namanya query. Query itu apa? Struktur query language panjangannya. Query itu adalah bahasa untuk melakukan manipulasi terhadap database. Jadi ketika ada sebuah database, kita bisa memanipulasi database tersebut menggunakan bahasa query ya. Nah, bisa kita tampilkan sebagian, bisa kita tampilkan semua. Ada data mahasiswa sebanyak 1000 dari berbagai fakultas, berbagai program studi, berbagai jenis kelamin, berbagai tahun masuk. Nah, kan bingung tuh kita untuk menyortir atau memfilter data tersebut. Saya pengen data mahasiswa angkatan 2020 semester atau angkatan 2020 Fakultas Sains Terapan Prodi Agribisnis ya, yang IPK-nya di atas 3,5, itu bisa kita langsung tampilkan. Caranya menggunakan bahasa query ya. Nah, query ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada DDL dan ada DML. Apa itu DDL? DDL itu adalah data definition language ya. Nah, DDL ini adalah bahasa yang digunakan untuk membuat atau mendefinisikan objek-objek database, seperti membuat tabel, relasi antar tabel, dan sebagainya. Yang kedua, DML, data manipulation language, digunakan untuk memanipulasi database seperti menambah, mengubah, menghapus data, serta mengambil informasi yang diperlukan dari database. Nah, saya sering
menggambarkan supaya lebih mudah, DDL itu adalah untuk membuat database atau relasi dan lainnya. DML adalah untuk mengelola. Nah, kalau kita mengelola berarti di situ ada menambah data, mengubah data, menghapus data, serta mengambil informasi yang diperlukan dari database ya. Oke, yang ketiga dalam database itu ada yang namanya form yang saya jelaskan tadi. Nggak mungkin kita misalnya, bukan nggak mungkin ya, jadi ketika kita mengisi database langsung kepada tabelnya itu seperti kita mengisi sesuatu mentah langsung diisi di situ, banyak kemungkinan kesalahan terjadi di situ. Nah, untuk bisa mengontrol ya, seperti misalnya tabel itu ada tanggal lahir. Tanggal lahir itu harusnya diisi dengan format tanggal. Tetapi kalau kita mengisi di dalam database langsung ke tabel, kita bisa mengisi angka apa saja, huruf dan lain-lain. Untuk mengontrolnya kita gunakan formulir supaya lebih terstruktur. Dan ada kala banyak data dalam sebuah tabel yang tidak perlu ditampilkan ya dalam sebuah form atau interface. Makanya ada formulir di situ digunakan untuk mengontrol proses masukan data, menampilkan data, memeriksa dan memperbarui data. Ya, kita akan bahas di pertemuan ketiga atau kedua atau ketiga nanti gimana progresi yang ini ya. Saya akan cepat menjelaskannya. Yang keempat adalah report. Report itu digunakan untuk menampilkan data yang sudah dirangkum dan mencetak data secara efektif. Ya, report itu laporan. Kadangkala ya report itu tidak sama bentuknya dengan tabel, tetapi report udah didesain sedemikian rupa untuk memudahkan pihak yang akan menerima report tersebut supaya lebih mudah. Contohnya kita ingin melaporkan data mahasiswa, gak mungkin kita kasih data berupa daftar nama-nama mahasiswa dari semua fakultas. Nggak mungkin, ngapain rektor lihat nama-nama gitu sebendel 10 atau 20 atau 30 lembar, bahkan bisa lebih. Yang namanya pimpinan atau namanya pemilik itu ya cukup rekapannya saja. Nah, rekapan apa yang dibutuhkan ya, tidak berupa data ya, mungkin butuh suatu saat data, tapi tidak buat apa ya. Kebanyakan kalau pimpinan pengen lihat perkembangannya, lihat reportnya, jumlah totalnya berapa, yang belum bayar berapa, yang sudah bayar berapa, IPK paling tinggi berapa, ada berapa, rata-rata IPK berapa, rata-rata masa studi berapa ya, jumlah dosen yang sudah S3 berapa, yang masih S2 berapa, yang penelitiannya internasional berapa. Jadi begitu report ya, jadi nanti didesain sedemikian rupa. Walaupun untuk dasarnya report itu yang penting bisa mengeluarkan data yang diinput untuk kebutuhan low level management untuk staff ya. Tapi pada akhirnya nanti report data tersebut itu harus direkap. Nah, yang advance, yang export atau yang output yang betul-betul itu ya harus bisa mengeluarkan semuanya. Sehingga jenis reportnya ada banyak. Kita bisa mencetak data mahasiswa yang banyak. Mau direkap per prodi boleh, mau direkap keseluruhan boleh, mau rata-rata, mau mencetak data dosennya semuanya boleh, mau mencetak data dosen yang S3 saja boleh, mencetak rekapannya saja juga bisa. Itu namanya report ya. Oke, nah dalam database atau dalam tabel ya, itu kita akan membuat tadi istilah saya di atas itu kolom atau atribut. Nah, atribut itu ada tipe datanya seperti tabel mahasiswa ya, tabel mahasiswa. Atribut pertama itu NPM, atribut kedua atau kolom pertama itu NPM, kolom kedua itu nama, kolom ketiga tempat tanggal lahir. Nah, setiap kolom atau setiap atribut itu kita harus definisikan tipe datanya. Contoh nama, apakah tipe datanya itu berupa teks, berupa memo, berupa number, berupa date atau time, berupa currency, berupa auto number, atau berupa tipe data yang lain. Nah, kita lihat kalau nama itu kan berupa huruf ya. Nah, huruf itu maka definisikan teks. Ya, di sini ada teks digunakan untuk field alphanumerik. Misalnya nama, alamat, kode pos, telepon dan lain-lain. Bebas, kalau teks itu bisa berupa angka, bisa berupa huruf atau gabungan keduanya. Pak, boleh nggak telepon pakai teks? Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau lebih spesifik, ya alangkah bagusnya telepon pakai number gitu ya, atau numerik. Kode pos bisa ya bisa.
Kalau teks itu mau apa saja juga bisa, termasuk tanggal lahir, tanggal berupa berupa jumlah juga bisa. Cuman tidak sesuai dengan peruntukannya. Tadi kan salah satu fungsi database untuk meminimalisir kesalahan. Maka kita harus definisikan setiap atribut sesuai tipe datanya yang ideal gitu ya. Yang kedua, memo. Memo dapat menampung 64.000 karakter untuk tiap fieldnya, tapi tidak bisa diurutkan atau diindeks. Jadi memo itu hanya catatan. Kita membuat sebuah catatan apa saja gitu ya, untuk catatan itu bisa pakai memo. Selanjutnya ada number ya, berupa numerik ya. Ya, kemudian ada berupa date atau time, tanggal, currency itu berupa mata uang. Jadi nanti bisa kita setting untuk ada RP-nya, koma di belakang ya. Ada auto number, itu adalah ketika kita ingin data yang kita inputkan otomatis ada nomor 1 sampai secara otomatis. Jadi kita tidak perlu menginput manual nomornya. Kita input data 100, itu dari mulai input pertama sampai 100 di sebelah kiri itu ada nomor yang tergenerate otomatis 1 sampai 100. Ada yes or no. Yes atau no itu adalah yes atau no itu untuk status bahasa true or false ya oleh objek, kemudian untuk digunakan untuk eksternal objek seperti bitmap, gambar atau suara ya. Hyperlink untuk link, lookup wizard menggunakan tipe data ini untuk sebuah field, maka bisa memilih sebuah nilai dari tabel lain atau dari sebuah daftar nilai yang ditampilkan dalam combo box. Kalau kita pengen menggunakan combo box itu kita akan bahas di form ya. Oke, kita mulai ya, Oke, saya akan mulai masuk ke aplikasi ya. Nanti bisa kalian demonstrasikan. Saya akan membuat database dan membuat tabel sesuai dengan yang didiktat supaya sesuai ya. Oke, ini sudah kita buka ya. Kemudian kita akan membuat tabel. Maka tinggal klik menu create. Di sini klik tabel, create a new table. You can define the field directly in the new table or open the table in design view. Bisa langsung ke design view, bisa langsung create tabel. Bedanya apa? Kalau create tabel kita langsung dihadapkan pada tabel kosong yang bisa langsung mengisi data. Kalau design view kita akan definisikan atributnya ya. Ya sudah, kita coba dua-duanya. Kalau kita lihat tabel ya, dari create tabel langsung, maka di sini ada satu ID ya. Kita bisa mengisi datanya di sini ya. Ya, tapi ini kita belum definisikan kan kolomnya apa saja. Maka kalau kita pengen tampilan design view, kita klik tabelnya, kita klik kanan. Nah, di sini klik design view. Kita kasih nama tabelnya, kita kasih nama tabel penerbit. Sesuai dengan yang didiktat ya, penerbit. Maka kita akan buat sebuah tabel yang bernama tabel penerbit. Klik OK. Nah, di sini kita langsung masuk ke tampilan design view, di mana kita di sini harus mendefinisikan field apa saja atau atribut tabel apa saja yang akan kita buat. Nah, di sini paling atas itu ID auto number. Ya, itu kita bisa rubah, artinya dia akan membuat tabel dengan ada nomor urut secara otomatis. Kita nggak akan gunakan dulu, termasuk ini yang ada kunci itu namanya primary key, kita akan bahas nanti. Belum dikasih nama dulu. Misalnya seperti diktat ID penerbit ya. Saya lebih senang menggunakan kata huruf kecil semua supaya tidak susah saja. ID penerbit itu tipe datanya apa ya. Nah, sesuai dengan di situ ID penerbit berarti berupa kayak NPM gitu ya, berupa angka, kelihatannya berupa angka, kumpulan angka seperti NPM. Kita pakai di situ teks, ada short text, ada long text ya. Kita pakai di situ tag bebas, mau short text atau long text. Di sini ada batasannya. Kalau short text itu sampai
255 karakter ya. Sedangkan kita butuhnya 10 saja. Jadi nanti isi daripada ID penerbit itu tidak akan lebih dari 10 karakter berupa karakter kumpulan angka. Selanjutnya untuk file yang kedua adalah penerbitnya. Penerbitnya, nama penerbit mungkin kebanyakan di situ tidak akan lebih dari 100 karakter. Kita pakai short tag juga di sininya. File size-nya adalah 100. Gitu ya. Kemudian selanjutnya ada kota. Kota itu berupa short tag juga sebanyak 50. Nah, ini bisa kalian sesuai kebutuhan, karena ini mungkin ini kebutuhannya ya untuk kota. Mungkin kita lihat ada nggak nama kota yang lebih dari 50 ya. Kebanyakan sih di bawah 50, maka kita bisa definisikan. Pendefinisian jumlah karakter itu apa? Untuk mengefisienkan size atau tempat penyimpanan nanti ya. Tempat penyimpanan kalau terlalu banyak jadi kosong. Kita kan kalau definisikan ini sama halnya dengan memesan space di memori ya, sehingga walaupun kosong dia ada space-nya, ada ruangnya yang kosong, sayang kan. Maka kita efisienkan dengan mendefinisikan atribut ini dengan seminimal mungkin ya. Begitu. Sebentar. Selanjutnya ada nomor telepon. Ini saya seragamkan huruf kecil semua saja. Nomor ya, ingat aturan dalam membuat atribut ya, itu nggak boleh ada spasi, nggak boleh ada karakter khusus. Kalau bisa disatukan nggak pakai spasi atau pakai underscore. Kalau nomor telepon juga kita pakai teks saja, walaupun bisa pakai number, ya udah sesuai didiktat aja. Nomor telepon 15. Oke, kalau sudah kita simpan sehingga kalau kita close ya, itu sudah ada satu tabel penerbit ya. Oke, sebentar saya pause dulu, ada telepon. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, sesuai dengan di diktat, kita akan bikin dua tabel. Yang kedua adalah tabel buku. Nah, sama, lakukan hal yang sama. Tabel InDesign. Nah, kita di sini file name-nya ada ISBN, ada, kita kasih nama dulu biar cepat, judul, ada pengarang, ada ID penerbit, kemudian ada tahun. Nah, baru kita definisikan ininya, kelihatannya short text semua. Ada pengarang tuh, pengarang sampai 255, pas ya short text. Ini ISBN nggak akan lebih dari 20 karakter. Kemudian judul kita kasih 150 maksimalnya aja ya. Kemudian pengarang kita kasih banyak ya. Sebetulnya nama pengarang juga nggak akan lebih dari segitu, tapi nggak apa-apa, kita samain aja dengan diktat. ID penerbit ada 10. Ada ID itu biasanya berupa angka ya, atau gabungan angka dan huruf, makanya itu teks. Tahun itu ada 4 karakter kan kalau tahun itu. Nah, oke, kalau sudah kita simpan nama tabelnya menjadi tabel buku. Nah, sehingga dari sini kita punya ini ada there is no primary key defined. Nah, oke, sekalian kita bahas primary key. Nah, setiap kita membuat tabel, alangkah bagusnya kita definisikan primary key-nya. Walaupun nanti ketika sudah export, sudah normalisasi, ada beberapa tabel yang tidak perlu pakai primary key, nggak apa-apa. Tapi secara ideal tabel itu harus punya primary key. Primary key itu apa? Primary key itu adalah kunci primer atau sebuah atribut yang merupakan kunci dari tabel tersebut. Apa itu kunci? Yang sifatnya unik, tidak bisa ganda, tidak mungkin ganda. Dari buku
apa? Kalau judul bisa saja ada 2 judul buku yang sama. Pengarang ada juga yang ID penerbit nggak mungkin ada yang sama tahun. Nah, tapi dalam buku ini yang mengidentifikasikan bahwa itu ID buku apa? Nah, kita lihat di sini ada ISBN. Maka kita set ISBN ini sebagai primary key. Nah, primary key sebelah kiri tinggal klik saja. Nah, sehingga dari tabel buku ini, dari kelima atribut ini kita ada satu primary key yang merupakan ID dari buku itu ISBN. Ya. Oke, kemudian kita simpan. Kita kasih nama buku, oke. Nah, tadi yang penerbit juga belum kita kasih primary key-nya, ya. Nah, ini kan kalau kita klik dia langsung tabel isian. Nah, sedangkan pendefinisian primary key itu di design view. Maka kita close dulu. Kita klik kanan penerbitnya, design view lagi. Nah, kita definisikan ID, penerbit, klik primary key. Oke. Nah, maka kita sudah mempunyai 2 buah tabel, yang satu tabel buku, yang kedua tabel penerbit ya. Karena ini kita save dulu karena tadi masih di design view. Jadi ketika sudah di design view harus di Oke, ini adalah sebuah tabel yang kita bisa isi nih. Nah, tadi primary key itu apa? Yang nggak mungkin ada double supaya tidak ada redundant. Jadi kalau kita klik 1 2 3 4 5, judulnya angka misalnya, pengarangnya Jarjit misalnya, ID-nya 1 2 3 4 5, tahunnya 2020. Kalau kita isi lagi 1 2 3 4 5, dia nggak akan nolak. Ya, nanti ketika disimpan itu akan nolak ya. Karena itu merupakan primary key 2020. Oh, dia nggak mau. Jadi sistem membantu kita supaya tidak terdapat data yang ganda, gitu ya. Oke, itu aturan dalam database seperti itu. Nah, kalau kita mau input data yang sama ya jangan di set primary key atau cari primary key yang lain. Itu kemarin kita belajar di normalisasi. Normalisasi itu membantu membuat data itu konsisten, efektif, dan efisien. Ya. Nah, dia nggak mau karena ini idenya sama. Tapi kalau kita rubah jadi 5, dia pasti fine-fine aja. Ya, oke. Oke. Selanjutnya yang akan saya jelaskan, nah, tabel relationship ya. Kebetulan kita sudah, saya close dulu ya, kita sudah membuat 2 buah tabel yang ada keterhubungan antara buku dan penerbit ya. Cuman di sini ada sedikit berbeda. Lihat di sini ID penerbit I-nya besar, di penerbit I-nya kecil. Kita harus samakan dulu ya. Jadi harus sama karena ini case sensitif. Huruf buku dengan B besar dengan buku dengan B kecil itu berbeda. Kita desain view. Ini yang kecil. Nah, di buku kita desain view lagi. Buku itu I-nya kecil, I-nya besar. Nah, ini kita ganti kecil, kita save. Nah, bagaimana caranya kita membuat tabel relasi? Ini kan belum terrelasi ya. Nah, caranya yaitu dengan mengklik tabel database. Ini saya menjelaskan sesuai dengan urutan yang ada di diktat supaya kalian mudah ya, supaya tidak loncat ke sana kemari. Nah, kalau di diktat itu ada penjelasan primary key ya, ada primary key, ada foreign key. Sebetulnya sudah saya jelaskan di mana di materi ya, apa bedanya primary key, ada bedanya foreign key, itu sudah ada gambarnya, silahkan kalian lihat. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat tabel relasi atau relationship tabel atau database relationship ya. Kita tinggal klik database tool, di sini lihat ada relationship, klik. Nah, kita lihat tabel mana saja akan kita hubungkan. Nah, karena kita cuma punya 2 tabel ya, klik buku, add, kemudian penerbit, kita geser dulu ke sini biar enak. Penerbit juga add, ya. Kemudian close. Oh sorry, ini bukunya masih, ini nggak berelasi karena ini lihat,
ID penerbit di penerbit dan di ID penerbit di buku itu I-nya masih besar. Oke, kita kembali dulu sebentar, kita samakan dulu. No, ya. Design view. Oh, ini masih besar, sorry. Set kecil. Simpan. Oke. Kita cek ya. Ini ID penerbit udah kecil, penerbit juga sudah kecil. Tadi gak ke save berarti. Oke, kita close dulu. Kita ulangi lagi. Database tool, kemudian relationship, bisa diklik 2 kali atau klik add sama aja. Kita lihat di sini ID penerbit, oke. Kemudian kita close. Nah, ya. Nah, ini sudah kita buat. Ada sebuah tabel ID penerbit. Di sini juga ada buku dengan ada, ini masih besar ya. Kayaknya ini ikut ke settingan yang lama sehingga dia nggak mau. Padahal sudah kecil ya. Sebentar. Ini kok masih besar. Ini harusnya kalau ini sama, ini akan terrelasi langsung ke sini secara otomatis. Ya, coba kenapa kembali terus ya. Kita close lagi bukunya. Saya akan hapus saja yang di buku ini. Design view. Nah, ini akan saya hapus. Delete rows. Yes. Ya, kita ganti pakai yang baru ID penerbit. Biasanya kita bisa ganti atau kita bisa close dulu, baru nanti dia akan berelasi. Oke, tadi berapa? 100 misalnya. Kita simpan. Oke, kita lihat di sini. Kalau kalian kebanyakan gini nih. Tadi di awal belum didefinisikan tempatnya ya, di save as-nya di mana. Kita save as saja. Save database as. Yes. Nah, berarti ini praktek 1 ya. Praktek DB 1. Ini di dokumen ya, save. Nah, sehingga kita sudah punya file database-nya disimpan di dokumen. Bentuknya ya berarti ini ya, praktek. Nah, ini praktek DB1. Ini ada 2 file ya, ada Microsoft Access dan ini file Microsoft Access Record Locking Information-nya ada 2. Ini mic database yang ini jangan salah lihat dari angkanya, dari size-nya ya. Oke. Berarti ini database-nya ya. Oke, kita close, kita buka database-nya. Nah, kalau sudah hilang, maka ini akan jadi satu lagi, satu file. Klik buka. Oke. Cek dulu apakah dia robah lagi ID penerbitnya. Oke. ID penerbitnya sudah sesuai ya. Saya robah aja 4321. Oh, ini tidak bisa karena dia bukan primary key. Kalau ISBN nggak boleh ada yang sama. Oke, kita ulangi lagi. Kita akan buat tabel relasi. Kalau sekarang kan sudah sama ya. Kalau tadi tidak sama, jadi tidak berelasi. Makanya case sensitif. Ini dalam pembuatan atribut harus sesuai karakternya. Oke, database tool, relationship. Ya, kita klik 2 kali atau di add bukunya dan penerbitnya. Kemudian kita close. Nah, ya, kemudian kita akan hubungkan antara ID ini sebentar. Oke.
left tabel name ini harus manual berarti buku ya, kemudian right tabel name penerbit. Sebentar ya, ini ada yang salah kelihatannya. ID penerbit. Oh, sorry. Tidak berelasi karena datanya masih kosong. Kita akan isi dulu ya. Sorry saya kelupaan. Ini kita no dulu. Kita isi dulu. Oke, 4321 kita akan isi 4321. Kemudian kita akan isi datanya dengan penerbit. Contoh saja ya. 4321, kemudian penerbitnya misalnya Erlangga, Kota Jakarta, telepon. Oke, simpan. Nah, di sini sebetulnya harus ada settingan dulu, settingan tabel relasi ya. Oke, langsung kita masuk ke database tool lagi, kita close dulu, relationship, add, penerbit, close. Nah, kemudian kita buat relasinya ya, edit relationship. Sebentar saya sambil cek yang ini. Kemudian ini klik ID penerbit, create new, buku ininya penerbit. Oke, ininya ID penerbit, kita hubungkan dengan ID penerbit. Oke, nah ini enforce nya diklik, kemudian create. Nah, sorry ya, tadi agak lama karena ini yang manualnya, harusnya bisa otomatis. Kalau yang di 2010 itu biasanya otomatis. Maka kita harus create keterhubungan dengan manual. Nah, di sini bisa kita lihat berdasarkan data banyak buku ya, pada tabel buku berhubungan dengan satu penerbit. Kalau di tabel ini kan penerbit nggak mungkin ada double kan ya, karena ID penerbit ini merupakan primary key. Tapi kalau di tabel buku dia bisa banyak karena dia merupakan primary key, karena kita ada di sini, sehingga kita bisa cek nanti ada berapa buku yang penerbitnya 4321. Oke ya, itu untuk primary key. Selanjutnya kita akan bahas, nah ya, kita akan bahas pengelolaan tambah, edit, simpan, hapus. Tambah, edit, simpan, hapus. Oke, kita close. Yes. Nah, bagaimana cara menambah data? Kita kan sudah buat tabelnya, baru kita isikan tabelnya, itu namanya menambah. Klik bukunya ya. Misalnya ada lagi ISBN yang baru, bukunya adalah Merdeka Belajar, pengarangnya adalah Kemendikbud, tahunnya 2021, penerbitnya ya misalnya 5565. Tabel penerbit. Oh, kan kalau sudah berelasi, lihat. Saya masukkan 5565 itu nggak mau karena ID penerbit ini belum ada di tabel penerbit. Nah, itu salah satu keuntungan, salah satu kontrol yang bisa kita dapatkan ketika kita sudah membuat tabel relasi. Maka
Oh, ini penerbit ini tidak terdaftar, tidak ada nama penerbit ini. Itu salah satu keuntungannya. Saya kita meminimalisir tingkat kesalahan, ya. Nah, kita input dulu di sini 5565 misalnya penerbit Andi, Bandung, nomor handphonenya 08675234234. Oke, kita simpan. Nah, sehingga kalau kita input 5565, oke, ya, paham ya? Nah, itu jadi sangat mudah sekali, akan sangat betul-betul dibantu kita dalam menginput dan meminimalisir tingkat kesalahan, dan nanti untuk lebih advance-nya, lebih expertnya itu akan betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik untuk pengelolaan data. Kita input satu lagi 4567, misalnya buku novel Alif Bata, ngarangnya Alif, ini 2020, 4321 lagi. Kalau yang ini juga boleh, tapi kalau yang lain nggak akan bisa ya. Oke, itu untuk menambah. Sekarang untuk mengedit, ya kalau di sini mengedit ya edit saja, asalkan diedit jangan yang melanggar aturan seperti di sini 1 2 3 4. Kan udah ada di sini primary key 1 2 3 4 ya, dia nggak mau. Tuh ya. Ya. Gantinya 67 pakai angka yang lain. Begitupun dengan yang di sini. Kalau kita gantinya pakai 5565 sih, pakai 5565 nggak jadi masalah. Kalau kita gantinya pakai yang lain yang tidak terdaftar di ID penerbit, nggak mau, karena ini sudah dilingkan. ID penerbit itu merupakan daftar penerbit yang ada di dalam sistem. Ya, jadi kalau kita input selain ada yang tidak terdaftar di dalam tabel penerbit, yang nggak mau, itu kontrol namanya, ya, kontrol sistem. Nanti lebih lanjut kita akan bikin drop namanya combo box atau drop down untuk mempermudah. Jadi ketika kita mengklik ID penerbit tidak perlu mengetik, tinggal pilih saja. Nah, itu kemudahan database, ya. Oke. Nah, itu untuk mengedit, menyimpannya di sini tinggal simpan, menghapus tinggal ini sorot ya. Di sini ada cut boleh, atau kita klik kanan delete record, yes. Tuh ya, tambah edit simpan hapus buat database, membuat tabel, relasi tabel. Oke. Nah, saya akan ngasih tugas ya. Tugasnya ada di diktat satu lagi, sebentar saya buka di diktat satu lagi. Sebentar, di mana ya? Di sini. Oh ya, di sini. Jadi nanti saya akan kasih tugas, saya akan tugas di Classroom. Kalian bikin database dengan format struktur seperti yang ada di sini. Materi sistem basis data. Tutorial. Nah, ini ada soal di sini karena di diktat yang saya kasih itu nggak ada soalnya. Soalnya adalah ini kebetulan soal yang dulu waktu saya masih tahun 2000 berapa ya, 2010-an lah kayaknya, masih menggunakan 2007 atau 2003. Nah, nanti saya kasih soalnya ini supaya kalian tahu juga bentuk Microsoft Access tahun 2003 itu, ini bahkan Access 2000, tapi soalnya sama ya. Nanti saya akan kasih soal di sana. Jadi soalnya tolong buat sebuah basis data dengan nama nanti yang didefinisikan di tugas, buat tabelnya, definisikan atributnya, definisikan primary key-nya. Setelah itu isi tabelnya dan harus berrelasi. Nah, cuman di sini untuk membedakan satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, saya pengen kalian mengisi datanya itu sesuai nama-nama yang ada di anggota keluarga.
namanya nama kalian, ada anggota keluarga yang lain ya. Nah, kita lihat soalnya. Nah, kalian disuruh membuat ini nih ya. Isikan data masing-masing tabel sebagai kalian bikin sebuah database, namanya database siswa atau database siswa saja ya. Database siswa dengan dua tabel nanti akan saya screenshotkan ini di tugas. Satu buat tabel siswa dengan database siswa dengan atau database-nya database sekolah ya. Buat sebuah database bernama database sekolah dengan dua tabel, satu tabel siswa, dua tabel daftar nilai. Tabel siswa dia memiliki 5 ya. Di sini ada nomor, kalian buat nomornya, berarti nomornya menggunakan tipe data auto number supaya nambah sendiri secara otomatis. Di sini primary key-nya ya auto number. Begitupun dengan daftar nilai, primary key-nya auto number. Ya, di sini kalau kita lihat ada secondary key ya, nomor juga ya, primary key, secondary key ya, atau nggak perlu pakai primary key nggak apa-apa, karena di sini memang di tugasnya tidak didefinisikan primary key-nya. Harusnya ada apa? Harusnya ada NIS. Oh, ini ada NIS, daftar nilai ada NIS nih. Oke, berarti di data siswa kasih NIS juga ya. Ya, di daftar siswa tambahkan NIS, di daftar nilai juga tambahkan NIS. Oke, nanti saya desain ulang lah tabelnya di tugas ya. Ini tolong dikerjakan dengan isian nama-namanya itu nama-nama keluarga kalian. Jangan sama satu orang dengan yang pasti. Nomor 1 ada nama kalian, sisanya ada nama ibu, nama bapak, nama bibi, nama anak, silahkan. Tanggal lahirnya definisikan, nama orang tuanya silahkan lah gimana kalian. Yang penting tabelnya terisi, begitu pun dengan daftar nilainya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Saya tunggu nanti tugasnya dikumpulkan paling lambat hari Sabtu ya ke classroom. Oke, kita akhiri pertemuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.